kehadirannya yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan untuk kembali melaksanakan sholat tarawih di masjid yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah, sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. 1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu warga Kompleks Citralin Celebes yang telah menyumbangkan konsumsi buka puasa hari ini di Masjid Al-Istiqomah. Yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam ini Bapak Ustaz Haji Suwaidin SPDI dengan tema Al-Quran sebagai petunjuk pada konsep hakikat. Selanjutnya, sebagai imam salat tarawih, Bapak Ustaz Alfi, insyaallah, yang menyampaikan ceramah subuh Bapak Ustaz Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin MA dengan tema Islam sebagai kekuatan pembebas. Demikian penyampaian kami kepada Pak Ustaz. Persilakan dengan hormat. Buka puasa makan kurma. Cakep. Cakep. Masjid tarawih di Al-Istiqomah. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini, tempat yang sangat suci lagi mubarak, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat isya secara berjemaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir secara berjemaah pula. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan insya Allah diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang besar. Amin. Selanjutnya salam serta salawat kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan uswatun hasanah sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh protokol cilik kita yang sangat luar biasa. Tema kita pada malam ini adalah Al-Quran sebagai petunjuk dalam konsep hakikatnya. Hal ini kemudian disampaikan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas ila akhir ayat. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia. Fokus pembahasan kita pada malam ini adalah yang ditunjuk oleh Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk dan yang ditunjuk adalah An-Nas, manusia
kita ini. Kenapa? Karena kita inilah yang akan kembali kepada Allah nantinya. Al-Quran menegaskan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita miliknya Allah, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah. Kami menggunakan kata-kata mudah-mudahan karena ternyata kembali kepada Allah itu bukan perkara mudah. Kembali kepada Allah itu bukan perkara gampang. Ada ayat mengatakan, wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Di antara kebanyakan manusia ingkar berjumpa dengan Tuhannya. Berarti tidak semua. Maka mudah-mudahan insyaallah yang hadir pada malam ini, karena kita berasal dari Allah, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah. Karena kembali kepada Allah merupakan nikmat yang sangat luar biasa tingginya dan sudah tidak ada lagi di atasnya. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan Allah, fokus kita kepada yang ditunjuk oleh Al-Quran adalah manusia. Secara zahir manusia itu yang kelihatan ini, tetapi sesungguhnya dia memiliki 3 lapisan ke dalam. Yang kita lihat ini namanya tubuh atau tubuh kasar. Di balik tubuh ada namanya jiwa. Di balik jiwa ada namanya ruh. Tubuh, jiwa dengan ruh itulah hakikat manusia. Atau dalam bahasa lainnya, itulah diri kita yang sebenar-benarnya. Ada kemudian nanti penempatannya akan berbeda. Ada namanya diri di bumi, ada namanya diri di dunia, ada juga namanya diri di akhirat. Diri di bumi tubuh kita, diri di dunia jiwa kita, diri di akhirat itulah ar-ruh. Diri di bumi atau tubuh kita ini mengalami perubahan dari kecil, dewasa, remaja, tua, sirna. Selesai. Sedangkan diri di akhirat itu tidak ada perubahannya. Nabi memberikan informasi usianya itu belasan tahun. Tidak ada perubahan sama sekali. Ini kemudian teringat dalam satu riwayat ketika ada orang tua, nenek-nenek bertanya kepada Nabi, nenek-nenek ini ahli ibadah, sholatnya bagus, puasanya oke, sedekahnya tidak berhenti. Kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasul, adakah orang tua masuk surga? Apa jawab Nabi? Tidak ada. Ini kan orang tua kecewa. Ahli ibadah bertanya tentang adakah orang tua masuk surga? Nabi menjawab tidak ada. Bahkan pertanyaan itu sampai 3 kali dan Nabi pun mengatakan tidak ada. Yang ada di surga itu belasan tahun. Mungkin perkiraannya sekitar 14 atau 17 tahun. Ternyata begitu diteliti di hadis, yang dimaksud dengan orang tua adalah tubuh ini. Inilah yang dimakan oleh usia, dimakan oleh waktu. Tetapi yang ada di balik tubuh kita itu tidak pernah tua. Usianya tetap belasan tahun. Kalau bisa diperkirakan 14 atau 17 tahun. Makanya kalau ada nenek-nenek mau kawin lagi, suruh kawin. Ya kesini aja itu tua. Jualan atena 14, 17. Kasih ini tetapi tubuh atena kul. Kencangnya tahu. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi ada perubahan diri di bumi, sedangkan diri di akhirat tidak ada perubahannya. Makanya kalau kita meninggal nanti yang dipakai di akhirat bukan lagi tubuh ini, bukan. Ada diri kita nanti di akhirat yang kita pakai. Karena batas usianya diri di bumi itu ya hanya di bumi. Selesai kewajibannya ketika kita meninggal. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, tubuh, jiwa dengan ruh ini memiliki fungsi tugas yang berbeda. Kalau ruh itu tugasnya hanya menghidupkan dan mematikan.
Kalau itu ada kita hidup, kalau itu tidak ada mati kita. Sedangkan jiwa tugasnya sebagai khalifah. Khalifah fil ard. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Yang dimaksud khalifah adalah jiwa-jiwa kita. Bahkan ayat lain mengatakan al-muraqib. Jiwa itu adalah sopir di dalam kehidupan kita. Tetapi dia punya andil yang sangat luar biasa karena dia sebagai pemimpin, dia sebagai khalifah. Makanya ketika kita meninggal nanti dia dimintai pertanggungjawaban karena dia khalifah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, yang dimaksud adalah jiwa. Dan setiap pemimpin itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Kalau jiwa kita ini bagus dalam kehidupannya, baik dalam kehidupannya, insya Allah dia juga dipanggil oleh Allah. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tidak pernah kita temukan ada ayat mengatakan wahai ruh yang tenang atau wahai tubuh yang tenang. Udah. Dan Allah manggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan Allah. Sedangkan jasad itu adalah sarana yang mampu dan satu-satunya yang bisa membawa ruh dengan jiwa atau membawa amanat yang diamanahkan. Amanat itu adalah ruh, yang diamanatkan itu adalah jiwa. Dalam Al-Quran disebutkan pernah Allah menawarkan amanat itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Tetapi mereka enggan menerimanya karena mereka khawatir tidak mampu membawa amanat itu. Maka amanat itu dipikulah oleh manusia. Siapa manusia? Tubuh. Makanya tubuh itu dikatakan perkasa, mampu membawa amanat yang diamanahkan. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah. Ruh dengan jiwa itu sumbernya dari akhirat. Maka sulit bagi langit, bumi serta gunung-gunung membawanya. Sementara tubuh ini juga yang membentuknya adalah unsur-unsur yang bersumber juga dari akhirat. Di akhirat itu tidak bisa diproses. Di akhirat itu tidak bisa diproses, makanya tubuh itu harus turun ke bumi. Atau unsur yang membentuk tubuh ini harus turun ke bumi. Melalui siapa? Melalui Adam dengan Hawa. Masing-masing keduanya membawa dua unsur. Adam membawa dua unsur, tanah dengan air. Sedangkan Hawa membawa juga dua unsur, api dengan angin. Api dengan angin ini halus sekali, Pak. Makanya kenapa kemudian perempuan itu sangat halus sekali, sangat lembut sekali. Makanya ketika dia marah, dekatilah dengan kehalusan, kelembutan, insya Allah pasti luluh itu, Pak. Tapi kalau dia marah, pendekatannya adalah kekerasan. Oh, unsur apinya lebih berkobar, Pak. Apalagi ditambah dengan unsur anginnya lebih berkobar lagi. Sehingga satu kali kita ucapkan, dia 10 kali. Sementara laki-laki itu keras. Yang dibawa oleh Adam adalah tanah dan air. Inilah yang kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh, masing-masing memproses, terciptalah Habil dengan pasangannya, Qabil dengan pasangannya. Itulah awal mula adanya tubuh. Setelah itu berproses sampai ke orang tua kita ini. Makanya orang tua kita itu sangat luar biasa. Dia punya kepada kita ini sangat-sangat spesial sekali. Artinya tidak akan ada tubuh ini kalau tidak ada kedua orang tua kita. Makanya orang tua itu disandingkan dengan Allah persoalan pengabdian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setelah kita mengabdi kepada Allah, lalu kemudian kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan kata Nabi, berapa banyak pun ibadah yang kamu perbuat,
yang kamu lakukan, kalau masih ada dosa dan kesalahan kepada orang tuamu, jangankan masuk surga, menciumnya pun tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah. Tubuh, jiwa dengan ruh, inilah yang ditunjuk oleh Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk, yang ditunjuk adalah manusia, dan manusia itu terdiri dari 3 unsur: tubuh, jiwa, dengan ruh. Inilah yang harus kita ketahui, inilah yang harus kita pahami, dan inilah yang harus kita kenal. Supaya apa? Insya Allah kita akan selamat di bumi, Pak. Kita akan tenang di dunia, bahkan kita akan berbahagia di akhirat. Dan ternyata bumi, dunia, akhirat itu berbeda. Walaupun kadangkala orang berasumsi sama di dunia dengan akhirat, sama di bumi dengan dunia, tidak. Perbedaan sederhana secara lahiriahnya, bumi itu dalam Al-Quran disebutkan ardun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ardun itu artinya apa? Ardun itu artinya tempat berpijak. Sedangkan dunia itu dari bahasa Arab berasal dari kata dana, yadnu. Artinya apa? Sementara. Bumi itu tempat berpijak, sementara dunia itu artinya sementara. Kemudian perbedaan lain, bumi itu ketika disebutkan di dalam Al-Quran mesti berpasangan dengan langit. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya kami menciptakan langit dan bumi. Dan apa informasi di dalamnya itu terkait dengan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, udara, lautan, dan seterusnya. Maka kesimpulannya bahwa bumi itu adalah alam semesta, tempat kita berpijak. Sementara dunia itu selalu berpasangan dengan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selalu berpasangan dengan akhirat. Dan apa yang dibicarakan di dalamnya ketika dia berpasangan, dia berbicara tentang amalan, perbuatan. Nah, kalau kita berbicara perbuatan, tentu tubuh kita ini. Makanya ada ungkapan mengatakan bumi ini yang kita pijak ini sudahlah tua. Sebetulnya salah ungkapan itu. Harusnya yang memijak bumi ini sudah tua, bukan buminya. Karena bumi ini tidak ada yang tahu awal keberadaannya dan akhir kesudahannya. Tetapi yang menginjak bumi ini pasti ditahu kapan dia kecil, remaja, dewasa, orang tua. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah. Satu perumpamaan lain, ketika ruh meninggalkan jasad, apa kita katakan? Meninggal dunia. Tidak pernah kita katakan meninggal bumi. Tidak. Tapi kalau jasad ini mau ditanam, maka kita katakan apa? Dikebumikan. Bukan dikeduниakan. Dan pernah kita ada dikeduниakan sebentar ini ayat kayak tidak. Dikebumikan. Kenapa? Karena tubuh ini bersumber dari bumi. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami jadikan manusia tubuhnya dari saripati yang bersumber dari tanah, yang awalnya sumbernya dari akhirat. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah. Ketika kita memahami diri kita sesungguhnya, maka insya Allah akan muncul kesadaran bahwa sangat luar biasa oleh manusia itu. Amanah yang diamanahkan sempat ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, tapi tidak ada yang mampu kecuali tubuh manusia. Makanya tubuh ini harus dihormati. Dengan apa? Kalau kita masih hidup, perbanyaklah berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Tapi ketika kita sudah pulang ke kampung akhirat, maka tubuhnya harus dikafani, dimandikan, disolati sebagai penghormatan terakhirnya kita. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini insya Allah dapat menambah pengetahuan, pemahaman kita terkait dengan manusia secara hakikat atau diri kita yang sesungguhnya, karena kita terdiri dari 3 unsur penting itu. Ada tubuh kita, ada jiwa kita, ada ruh kita.
dan menjadi khalifah di situ adalah jiwa-jiwa kita. Semoga insya Allah melalui bulan puasa ini jiwa-jiwa kita akan terpanggil nanti di akhir kehidupan kita dengan panggilan kemesraan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.